Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang anak kecil selain kehilangan segalanya, orang tua, rumah, dan kasih sayang, lalu dipaksa bertahan hidup sendirian di dunia yang tak peduli. Diana, gadis kecil berumur 9 tahun, telah merasakan getirnya hidup jauh sebelum ia paham arti kata berjuang. Dan ketika satu-satunya sosok yang memberinya kehangatan, seorang kakek lumpuh yang ia temui secara tak sengaja, berada di ambang kematian dan dijadikan alat rebutan warisan oleh keluarganya sendiri, hidup Diana pun kembali terguncang. Jika cinta bisa begitu mudah dikalahkan oleh harta, masih adakah tempat bagi hati yang tulus di dunia ini? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit baru saja berubah warna ketika Diana membuka mata. Embun pagi masih melekat di dedaunan yang tumbuh liar di sekitar rumah kayu kecil itu. Udara masih menggigit kulit, namun tak ada waktu untuk meringkuk lebih lama di bawah selimut tipis yang mulai sobek di sudut-sudutnya. Gadis kecil itu bangkit perlahan dari tikar anyaman yang menjadi tempat tidurnya sejak ia tinggal di rumah itu. Usianya tak lebih dari 10 tahun, terlalu muda untuk bangun sepagi ini, apalagi untuk bekerja. Tapi Diana tak punya pilihan. Rumah itu milik Bu Lastri, seorang wanita parubaya pemilik rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Ia mengizinkan Diana tinggal di kamar belakang hanya karena rasa iba dari seorang tetangga yang tak sengaja menemukan gadis itu tergeletak kelaparan di pinggir jalan beberapa bulan lalu. Namun, kebaikan itu tak datang dengan kelembutan. Hari pertama, Bu Lastri sudah menegaskan, "Kamu tinggal di sini bukan gratis. Kamu harus bersih-bersih rumah dan jangan pernah bikin masalah. Kalau nggak suka, sana pergi." Dan Diana menurut, setiap pagi ia bangun sebelum ayam berkokok, membersihkan lantai, menyapu halaman, dan menimba air sumur. Setelah itu, ia membuat adonan kue sederhana dari tepung, gula, dan santan yang dibelinya sehari sebelumnya dari hasil dagang keliling. Tak ada yang mengajarinya membuat kue. Ia hanya mengingat samar-samar cara ibunya dulu mengaduk adonan sambil menyanyikan lagu daerah. Lagu itu masih terngiang dalam kepalanya, meski wajah sang ibu semakin samar dalam ingatannya. Ibunya meninggal saat Diana berusia 6 tahun. Disusul sang ayah yang meninggal karena kecelakaan kerja setahun setelahnya. Sejak itu, Diana hidup berpindah-pindah, kadang menumpang di rumah tetangga, kadang tidur di pos ronda, hingga akhirnya ia menetap di rumah kayu itu sendiri. Tangan kecil Diana mulai meracik bahan-bahan di atas meja kayu yang sudah miring salah satu kakinya. Ia mengaduk perlahan, menjaga agar adonan tidak menggumpal. Di depannya, kompor kecil dengan satu tungku sudah menyala dengan api biru yang sesekali mendesis karena angin pagi. Uap santan yang mendidih perlahan menghangatkan udara dingin di dapur. Kecil itu tak ada yang istimewa dari kue-kue buatan Diana. Ia hanya membungkusnya dalam plastik bening, lalu mengikatnya dengan tali rafia kecil. Tapi semua ia lakukan dengan sepenuh hati. Ia percaya kalau bikin kue pakai hati, orang yang makan pasti senang. Setelah kue selesai, Diana memasukkannya ke dalam keranjang rotan kecil. Jumlahnya hanya 20 bungkus. Itu batas maksimal yang bisa ia buat dengan bahan seadanya. Ia menyelipkan uang logam hasil penjualan kemarin ke dalam kantong kecil. Uang itu akan dipakai untuk beli bahan besok pagi. Langkah kecilnya menyusuri jalanan sempit, melewati selokan yang bau menyengat, dan rumah-rumah yang masih tertutup rapat. Di pundaknya tergantung keranjang kue yang digantungkan dengan tali. Ia menyanyikan lagu lirih sambil berjalan. Satu kue untuk ibu, satu kue untuk ayah, satu kue untuk mimpi yang tak pernah padam. Tiba di pasar pagi, suasana mulai ramai. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tukang berteriak menawarkan dagangan, ibu-ibu menawar harga, dan anak-anak sekolah berlarian sambil membawa roti dalam plastik. Diana berdiri di sudut pasar, menawarkan kue dengan suara lembut. "Kuenya, Bu? Kue kukus hangat, 1000-an aja." Beberapa orang hanya menoleh sekilas, lalu berlalu. Yang lain hanya mengerutkan kening,
mengira Diana anak gelandangan. Tapi ada juga yang tersenyum dan membeli 1 atau 2 bungkus. "Kamu jualan sendiri? Ortu kamu di mana?" tanya seorang ibu muda saat membeli kue. Diana tersenyum kecil. "Sudah nggak ada, Bu. Saya jualan sendiri." Ibu itu terdiam sejenak, lalu merogoh tasnya. Ia memberikan Rp2.000 tanpa meminta kembalian. "Jangan menyerah ya, Nak." Diana mengangguk, tapi ia tahu kalimat itu mudah diucapkan, sulit dijalani. Siang hari, matahari mulai menyengat kepala, peluh membasahi dahi Diana. Keranjang di pundaknya mulai ringan, tinggal 5 bungkus kue tersisa. Ia memutuskan berkeliling ke taman kota. Siapa tahu ada pengunjung yang ingin membeli. Taman kota tampak sepi, hanya beberapa anak muda yang duduk di bangku, sibuk dengan ponselnya. Diana mengedarkan pandangan, dan saat itulah ia melihatnya. Seorang kakek tua duduk di sudut taman, di atas kursi roda yang berkarat. Pakaiannya kumal, rambutnya memutih penuh debu, tatapannya kosong ke depan. Tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Diana mendekat pelan-pelan. "Kakek," sapanya lirih. Kakek itu menoleh pelan, matanya tampak berkaca-kaca. "Ada yang bisa saya bantu, Kek?" Sang kakek tidak menjawab, tapi perutnya berbunyi keras. Diana terdiam sejenak, lalu mengeluarkan 1 bungkus kue dari keranjangnya. "Ini, Kek, kue kukus. Enak kok." "Makan?" "Ya." Kakek itu menatap kue di tangannya. Air mata jatuh pelan dari sudut matanya. "Terima kasih, Nak." Diana duduk di tanah, di samping kursi roda itu. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menatap kakek itu makan perlahan, seperti seseorang yang sudah lama tidak menyentuh makanan. "Namamu siapa, Nak?" "Diana." "Kek, namaku Praga." "Terima kasih, Diana." Dan hari itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari sekadar pertemuan, 2 jiwa kesepian dipertemukan oleh sebungkus kue kukus. Keesokan harinya, langit tampak sedikit mendung. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang belum benar-benar kering dari hujan semalam. Diana kembali bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Jam belum menunjukkan pukul 5, tapi tangan kecilnya sudah sibuk mengayak tepung. Di dapur sempit yang hanya diterangi lampu minyak kecil, Diana mengaduk adonan dengan hati-hati. Suara sendok kayu bertemu mangkuk plastik terdengar berirama. Sekali-sekali ia menyeka keringat dari dahinya meski udara masih dingin. Namun pagi ini berbeda. Dari kamar depan terdengar suara langkah kaki berat, lalu suara Bulastri memecah keheningan. "Diana, kau belum bersihin halaman?" "Hah?" Diana terlonjak. Ia buru-buru meletakkan mangkuk adonan, mencuci tangannya, lalu berlari keluar. Dengan sapu lidi, ia menyisir dedaunan yang berguguran malam tadi. Meski perutnya belum terisi apa-apa, ia tetap bekerja sambil menahan lapar. Bulastri berdiri di ambang pintu dengan tangan di pinggul. "Kalau kamu malas, bisa cari tempat lain. Jangan cuma makan tidur di sini." Diana menunduk menahan Perry. Di dadanya, ia tidak menjawab. Ia tahu, membantah hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Setelah halaman bersih, ia kembali ke dapur. Adonan yang tadi diaduk, kini harus cepat-cepat dikukus. Jika tidak, ia akan terlambat ke pasar. Dan itu artinya, tidak ada yang membeli. Sekitar 1 jam kemudian, 20 bungkus kue hangat sudah siap di keranjang rotan. Ia menggantungkan tali keranjang ke bahunya dan pamit kepada Bulastri yang hanya mendengus tanpa menoleh. Langkah kaki Diana menyusuri jalan tanah yang mulai becek. Sepatunya penuh tambalan, dan kaos kaki sudah berbeda warna. Tapi wajahnya tetap memancarkan semangat walau tak ada yang menyadarinya. Tiba di pasar. Suasana pagi kali ini lebih padat. Banyak pedagang baru membuka lapak. Diana berjalan ke tempat biasa. Ia berdiri di ujung dekat pintu masuk pasar, di bawah pohon besar tempat orang sering berlalu lalang. Namun, hari ini tempat itu sudah diisi oleh seorang pria parubaya dengan gerobak gorengan. Pria itu melirik Diana dengan tajam. "Hei, ini tempat saya sekarang. Kamu minggir." "Tapi biasanya saya di sini, Pak." "Sana. Anak kecil jangan ganggu orang jualan." Diana terdiam. Ia ingin berbicara,
ingin mempertahankan tempat yang sudah menjadi rumah baginya setiap pagi. Tapi Ea sadar, tak ada yang akan membelanya. Ia pun mundur pelan, mencari tempat baru. Ia berdiri di dekat tempat parkir sepeda motor. Tapi seorang petugas keamanan pasar datang dan mengusirnya. "Nggak boleh jualan di sini, Dek." Mengganggu lalu lintas. Diana kembali berjalan dari satu sudut ke sudut lain. Semua tempat sudah penuh. Tak ada yang menerima kehadiran gadis kecil dengan keranjang kue dan wajah polos yang menunggu harapan. Setelah hampir 2 jam berdiri tanpa pembeli, Diana mulai kehilangan semangat. Keringat mengalir di pelipisnya dan perutnya berontak meminta diisi. "Kuenya, Bu, 1000-an aja." Tak ada yang menoleh. Beberapa bahkan memalingkan wajah dengan jijik. Seorang ibu menyentil tangan anaknya yang ingin menghampiri Diana. "Jangan dekat-dekat, kotor!" Kata itu menusuk seperti sembilu. Diana menunduk. Ia memandangi QQ yang masih tersusun rapi di keranjangnya. Belum satu pun terjual. Hatinya mulai goyah, tapi ia tetap berdiri, berharap. Tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah sepeda motor melintas terlalu dekat. Roda belakangnya menginjak kubangan air, dan cipratannya menghantam wajah dan tubuh Diana. Bajunya basah, kuenya terkena cipratan lumpur. "Maaf, Dek," teriak pengendara itu tapi tak berhenti. Diana mematung, air matanya mulai mengalir. Ia membuka satu bungkus kue yang paling terkena lumpur. Ia tak bisa menjualnya lagi. Dengan gemetar Ea memukannya pelan-pelan sambil menahan isak. Hanya itulah sarapannya hari itu. Menjelang siang, langit makin gelap. Hujan rintik mulai turun. Diana mencari tempat berteduh di bawah atap toko. Ia duduk di pojok, memeluk keranjangnya yang kini hanya berisi 5 bungkus kue yang masih tersisa. Ia memikirkan kakek tua yang ia temui kemarin. Apakah beliau masih di taman? Apakah beliau sudah makan? Pikiran itu membuat hati Diana gelisah. Setelah hujan sedikit reda, ia bangkit dan berjalan ke arah taman kota. Jalanan becek, sepatu tambalannya mulai basah. Tapi ia tak peduli. Sesampainya di taman, kursi roda itu masih ada. Kakek itu masih duduk di sana. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya tertutup, entah tidur atau pingsan. "Kakek," panggil Diana pelan. Kakek itu membuka mata perlahan. Saat melihat Diana, matanya sedikit berbinar. "Kamu datang." Diana tersenyum. Ia duduk di samping kakek, lalu mengeluarkan 2 bungkus kue dari keranjangnya yang lembab. "Maaf, kueku basah kena hujan, tapi masih bisa dimakan kok." Kakek Raga mengangguk pelan. Ia mengambil kue itu dan memakannya pelan-pelan. Tangan tuanya gemetar. Wajahnya terlihat kelelahan, namun ada ketenangan di matanya. "Kamu, kenapa selalu baik padaku, Diana?" Diana menunduk. "Soalnya gak ada yang baik sama saya, kek. Kalau saya gak baik ke orang, siapa lagi?" Hening sejenak. Angin berhembus ringan. Kakek itu menatap Diana lama. Lalu, dari matanya, mengalir air bening yang jatuh ke pipi. "Kamu, seperti anak kecil yang pernah ku kenal. Tapi aku kehilangan dia bertahun-tahun lalu." Diana tidak menjawab. Ia hanya menatap kue terakhir di keranjangnya. "Don't tempt." Berpikir 2 kali, ia memberikannya pada kakek Raga. Hari itu, di tengah cuaca yang tak bersahabat dan dunia yang tampaknya terus menolak kehadirannya, Diana tetap menemukan alasan untuk berbagi. Ia memang belum punya rumah, belum punya keluarga, tapi ia punya hati, dan itu lebih dari cukup untuk bertahan. 3 hari telah berlalu sejak Diana pertama kali bertemu kakek Raga di taman kota. Setiap hari setelah berjualan kue, ia selalu menyempatkan diri mampir untuk melihat kondisi sang kakek. Meski usianya masih sangat muda, hati Diana terasa dewasa, lebih cepat dari tubuhnya. Pagi itu, langit terlihat cerah. Mentari mulai menyibak kabut, menembus sela-sela atap rumah kayu tempat Diana tinggal. Ia menyelesaikan tugas pagi dengan cepat, menyapu halaman dan menimba air seperti biasa. Namun, hatinya resah. Sudah sejak kemarin sore, ia tak melihat kakek Raga di taman. Kursi roda kosong itu masih di sana, tetapi pemiliknya tak tampak. Jangan-jangan dia sakit, batin Diana gelisah. Ia mempercepat proses membuat kue.
Hari ini hanya mampu membuat 15 bungkus bahan gula, tinggal sedikit. Dan ia tidak cukup uang untuk membeli santan baru. Tapi ia tetap membungkus kue itu dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Langkahnya lebih cepat dari biasanya, tak seperti hari-hari sebelumnya yang dihabiskan sepenuhnya untuk berjualan. Kali ini, ia hanya singgah sebentar di pasar, menjual 7 bungkus dengan harga pas, lalu langsung melangkah menuju taman kota. Sesampainya di taman, mata Diana menyapu setiap sudut. Kursi roda berkarat itu sudah tidak ada. Tempat yang biasanya ditempati kakek Raga, kini kosong. Bangku kayu tua di bawah pohon trembesi itu sunyi. Jantung Diana berdebar tak karuan. Ia berlari kecil ke arah petugas kebersihan yang sedang menyapu daun-daun kering di ujung jalan setapak taman. "Pak, maaf pak." Kakek yang biasa duduk di kursi roda, yang di sudut sana. "Bapak tahu kemana dia?" Petugas itu mengerutkan dahi. "Oh, yang tua kurus itu?" Diana mengangguk cepat. "Tadi pagi ada mobil yang jemput 2 orang. Laki-laki, mereka bawa kursi rodanya juga." "Mobil apa pak?" "Ambulans?" "Bukan, mobil biasa. Tapi saya lihat kakeknya nggak mau naik. Mereka agak maksa. Tapi saya nggak ikut campur ya." Jawaban itu membuat wajah Diana pucat. Ia menunduk, lalu mengucapkan terima kasih dan kembali ke bangku kosong tempat kakek itu biasa duduk. Ia meletakkan 1 bungkus kue kukus di bangku, lalu duduk di sampingnya. Lama, matanya menatap lurus ke depan, tanpa kata. Hari berikutnya, Diana kembali datang ke taman. Kursi roda itu tak pernah kembali, tapi sesuatu yang tak biasa terjadi. Di bangku tempat ia duduk kemarin, ada selembar kertas kusut tertahan oleh batu kecil. Diana mengambilnya perlahan. Tulisan tangan itu goyah, seperti ditulis oleh seseorang yang gemetaran. "Diana, terima kasih karena telah menganggapku manusia. Aku tidak tahu kemana mereka membawaku. Tapi, andai aku tak bisa kembali, doakan aku. Raga." Tulisan itu membuat dada Diana sesak. Ia memeluk kertas itu, seperti memeluk sesuatu yang berharga. Sebuah surat kecil dari seseorang yang dulu nyaris tak dianggap oleh siapapun kecuali olehnya. 2 hari kemudian, Diana akhirnya kembali melihat kakek Raga. Pagi itu, saat ia sedang duduk di emperan toko dengan sisa kue yang belum terjual, sebuah mobil tua berhenti di seberangnya. 2 orang laki-laki membuka pintu belakang, lalu menurunkan kursi roda yang di atasnya duduk seorang pria tua kakek Raga. Tubuhnya tampak lebih lemah dari terakhir kali Diana melihatnya. Kepalanya tertunduk, matanya sayu. Diana berlari menyeberangi jalan, nyaris tanpa peduli pada kendaraan yang lewat. "Kakek!" Kakek Raga mengangkat kepala pelan. Saat melihat wajah Diana, matanya mulai berkaca-kaca. Salah satu dari 2 pria yang mengantar kakek itu mungkin anak atau cucunya berkata ketus, "Kamu kenal?" "Ya, ya udah. Rawat aja kalau kamu kasihan. Kami udah capek." Lalu mereka masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan kakek tua itu sendirian. Sekali lagi, Diana terdiam. Dunia terasa begitu kejam bahkan kepada orang tua yang seharusnya diistimewakan. Ia menggenggam pegangan kursi roda dan perlahan mendorongnya menuju taman, kembali ke tempat di mana setidaknya masih ada ketenangan. Kakek Raga tak banyak bicara. Hari itu, ia hanya memandang ke langit sambil memegang tangan Diana erat-erat. Dunia sudah terlalu ramai Diana, tapi entah kenapa justru aku merasa paling sepi. Hari-hari berikutnya, Diana merawat sang kakek sebaik mungkin. Ia menyisihkan 2 atau 3 kue untuknya setiap hari. Kadang ia mengambil air dari taman untuk mencuci tangan dan wajah kakek. Ia meminjamkan kain sarungnya sebagai selimut ketika angin malam mulai dingin. Beberapa pengunjung taman mulai memperhatikan kedekatan mereka. Ada yang mencibir, mengira Diana hanya ingin dikasihani. Ada pula yang menatap iba, tapi tak satu pun yang turun tangan membantu. Namun bagi Diana, komentar orang tak penting. Yang penting adalah kakek Raga tak sendirian lagi. Suatu sore, kakek itu memandang Diana dengan tatapan berbeda, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Diana, boleh kakek cerita sesuatu?" "Boleh kek. Dulu, kakek punya seorang anak perempuan, cantik,
pintar, sangat baik. Tapi, kakek terlalu keras kepala. Kakek tidak merestui laki-laki pilihannya, dan anak kakek pergi. Setelah itu, kakek tak pernah bertemu dia lagi. Diana menatap wajah kakek itu lekat-lekat. Ada luka lama yang mengendap di sana. Luka yang belum sembuh, meski waktu terus berjalan. Kalau kakek bertemu anak itu lagi, apa yang akan kakek lakukan? Kakek Raga tersenyum tipis. Kakek akan minta maaf, walau dia mungkin tak mau mendengarkan. Diana tidak berkata apa-apa, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang bergerak. Ia tak tahu apa, ia hanya merasa kisah sang kakek seperti benang yang entah bagaimana terhubung pada dirinya. Malam itu, saat ia hendak tidur, Diana mengeluarkan satu-satunya benda peninggalan. Ibunya sebuah gelang kecil dari benang wol merah yang sudah mulai pudar warnanya. Gelang itu selalu ia kenakan di pergelangan tangan. Ibunya pernah berkata, "Gelang ini kamu pakai terus, ya, nak. Kalau suatu saat kamu tersesat, biar yang sayang kamu bisa mengenali." Diana memandangi gelang itu, lalu teringat cerita kakek Raga tentang anak perempuan yang hilang, tentang luka hati yang belum pulih, tentang penyesalan. Sesuatu mulai terasa aneh. Apakah mungkin udara pagi itu menusuk kulit seperti sembilu? Kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat suasana taman kota terlihat sendu dan pucat. Namun, tak sedikit pun semangat Diana memudar. Gadis kecil itu tetap berjalan dengan langkah kecilnya yang membawa keranjang rotan berisi kue kukus yang ia buat sejak subuh. Kakinya basah oleh embun yang menempel di rerumputan. Ia mengenakan jaket tipis yang sudah kebesaran warisan dari anak kos lama yang lupa mengambil barang-barangnya. Jaket itu bolong di beberapa bagian, tapi cukup hangat menutupi tubuh kecilnya. Hari ini, ia tak pergi ke pasar terlebih dahulu. Semalam, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ada sesuatu tentang kakek Raga yang membuat pikirannya sibuk, seperti pintu rahasia yang sebentar lagi akan terbuka. Ia ingin mendengarkan lebih banyak cerita darinya tentang masa lalu, tentang anak perempuannya yang hilang. Diana tiba di taman dan segera menemukan kakek Raga duduk di bawah pohon trembesi yang sama. Kursi rodanya bergeser sedikit ke kanan, lebih dekat ke jalan setapak. Mata kakek itu tertutup, namun tangan kurusnya menggenggam kain lusuh di pangkuannya. Diana mendekat pelan. "Kek, ini kakek Raga." Membuka matanya perlahan. Saat melihat wajah Diana, bibirnya membentuk senyum kecil. "Diana, kau datang lagi." Diana duduk di bangku sampingnya, lalu membuka keranjangnya. Ia mengeluarkan 2 bungkus kue kukus dan sebotol air minum yang ia beli dengan uang sisa kemarin. "Hari ini ada rasa gula merah, Kek. Aku iseng coba bikin." Kakek Raga mengambil salah satu kue itu dengan tangan gemetarnya. Ia menggigit pelan, lalu menatap Diana dengan sorot penuh haru. "Rasanya seperti buatan ibumu." Diana tersentak. Ia menoleh cepat. "Kakek tahu rasa kue buatan ibu saya?" Kakek Raga terdiam sejenak. Matanya menerawang jauh. Lalu, ia mengangguk pelan, seperti sedang menyusun potongan-potongan kenangan yang berserakan. "Dulu, anakku suka membuat kue untuk ayahnya. Setiap kali kami bertengkar, dia akan datang membawa kue, berharap bisa meluluhkan hati tua ini. Tapi, aku terlalu keras. Aku menyuruhnya pergi, dan dia pergi selamanya." Diana menggenggam lututnya erat-erat. Suara hatinya semakin gaduh. Ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kokshek," gumamnya lirih. "Ibu saya juga sering membuat kue seperti ini. Dan saya punya gelang peninggalannya." Ia menunjukkan pergelangan tangannya. Gelang benang merah itu melingkar di sana sudah kusam, tapi masih utuh. Kakek Raga menatap gelang itu lama, sangat lama. Bibirnya terbuka sedikit, matanya membelalak perlahan, lalu berkaca-kaca. Itu milik anakku. Aku yang membuatnya sendiri." Ketika dia masih kecil, suasana mendadak sunyi, hanya suara angin yang menyapu dedaunan. Wajah Diana memucat. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi hatinya mulai gemetar, seperti ada arus listrik yang mengalir dalam setiap pori-porinya. "Siapa nama anak kakek?" tanya Diana perlahan. "Namanya Rani." Dunia seperti berhenti berputar.
Diana menutup mulutnya, dadanya sesak. Itu nama ibu saya. Kakek Raga menjatuhkan kue dari tangannya. Bahunya gemetar, mata tuanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan, sekaligus kesedihan yang mendalam. Tuhan, apakah ini jawabanmu? Tangis pecah, tangis yang lama terpendam dari dua hati yang saling kehilangan. Diana duduk memeluk lututnya. Air matanya mengalir begitu deras, dan kakek Raga, pria tua yang selama ini dianggap tak berarti oleh dunia, kini merasakan arti kehadiran. Lebih dari apapun, hari itu, mereka hanya diam, tak banyak kata, hanya tatapan, pelukan, dan tangis yang saling menyambut. Tak ada suara lalu lintas, tawa anak-anak, atau dering ponsel yang bisa menandingi beratnya momen itu. Saat mentari mulai condong ke barat, kakek Raga menggenggam tangan Diana. Maafkan aku karena telah mengusir ibumu. Maafkan aku karena tak mencarinya. Dan maafkan aku karena tidak ada di hidupmu sejak awal. Diana menggeleng dengan mata sembab. Kakek nggak salah, semua sudah terjadi. Sekarang, kita masih punya waktu. Kalimat itu membuat kakek Raga menangis lagi. Air matanya mengalir seperti mata air yang selama ini tertahan. Sejak hari itu, segalanya berubah. Diana mulai membawa bantal kecil dan selimut tipis ke taman. Ia menyulap bangku di sebelah kursi roda menjadi tempat istirahat. Ia memandikan kakek dengan air dari keran taman, mengganti bajunya dengan pakaian bersih yang dikumpulkan dari sumbangan warga sekitar. Beberapa orang mulai memperhatikan, ada yang tergerak hati dan menyumbang makanan. Ada yang hanya sekadar menyapa. Tapi yang terpenting Diana dan kakek Raga tak lagi sendiri. Kamu mau tinggal sama kakek? Tanya Raga suatu malam di bawah bintang-bintang. Diana mengangguk pelan. Tapi kita nggak punya rumah. Kakek Raga tertawa kecil. Rumah? Bukan soal tembok dan atap, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Dan Diana mengerti. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa pulang. Namun, di balik semua itu, ada kenyataan pahit yang mengintai. Kesehatan kakek Raga kian memburuk. Ia mulai batuk keras di malam hari, sering menggigil meski cuaca tak terlalu dingin. Diana menyadari tanda-tandanya, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Uang hasil jualannya nyaris habis hanya untuk bertahan hidup. Kalau aku bisa kerja lebih keras, aku bisa bawa kakek ke dokter. Tapi kakek Raga hanya tersenyum. Jangan memaksakan diri, nak. Hadirmu saja sudah cukup menyembuhkanku. Dan Diana hanya bisa menggenggam tangan keriput itu, berharap waktu bisa melompat atau bahkan berhenti, agar ia tak kehilangan lagi. Mentari pagi masih mengintip malu-malu di balik langit mendung. Ketika Diana bangun dari tikar tipis di taman, ia menggeliat pelan, lalu segera menoleh ke samping ke arah kakek Raga yang tidur berselimut sarung di atas kursi roda. Lelaki tua itu tampak lelap, meski sesekali tubuhnya bergerak gelisah. Udara masih dingin, namun Diana tahu ia harus segera memulai hari. Ia menarik napas dalam, menatap langit, lalu tersenyum tipis. Hari ini harus lebih kuat. Ia segera menuju tempat biasa di balik bangunan toilet umum. Tempat ia biasa menyimpan peralatan, membuat kue. Seorang ibu pembersih taman pernah mengizinkan Diana menggunakan ruang kecil tak terpakai sebagai dapur darurat. Di sanalah ia menyalakan kompor kecilnya, mengaduk adonan kue seperti hari-hari sebelumnya. Namun pagi itu, pikirannya jauh melayang. Bukan hanya tentang rasa kue, bukan cuaca, bukan juga tentang berapa yang akan terjual, tapi tentang tatapan kakek Raga semalam. Ada sesuatu di sana, tatapan yang dalam, hening, dan penuh rahasia. Sore sebelumnya, kakek Raga sempat bercerita. Suaranya lemah, tapi jelas. Ia memulai dengan napas yang panjang, seperti hendak menyelami kembali masa lalu yang telah lama ia kubur. Dulu, kakek bukan orang miskin, Diana. Dulu kakek punya rumah besar, usaha berjalan, dan keluarga yang utuh. Diana menatapnya dengan mata lebar. Kakek punya usaha? Iya, pabrik kayu di pinggiran kota. Kakek punya puluhan pekerja, tapi entah kenapa, kekuasaan itu malah menjauhkan kakek dari keluarga.
Ia terdiam, matanya menerawang. Anakku, Rani, ibumu. Dia tumbuh jadi gadis kuat, pemberani. Tapi kakek terlalu keras padanya. Ketika dia jatuh cinta pada pemuda sederhana, kakek menolaknya mentah-mentah. Kenapa? Karena dia miskin? Suara itu pecah. Kakek Raga menutup wajahnya dengan tangan. Kakek merasa dia bisa dapat laki-laki yang lebih setara. Tapi anakmu, Diana, anakmu keras kepala. Dia memilih pergi dari rumah. Dan kakek terlalu sombong untuk mengejarnya. Diana tak bisa menahan air matanya. Ia menggenggam tangan kakek itu, menguatkan hatinya. Ibu bilang, ayah saya orang baik. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi bahagia. Kakek Raga mengangguk pelan. Kakek baru tahu mereka meninggal dari berita di surat kabar bertahun-tahun kemudian. Tapi waktu itu kakek sudah bangkrut. Karyawan memberontak, rekan bisnis menipu, keluarga menjauh, dan kakek. Darian. Kenapa kakek nggak mencari saya waktu tahu mereka meninggal? Pertanyaan itu menyesakkan. Kakek Raga menunduk. Kakek mencoba, tapi semua terlambat. Nama kalian tidak tercatat jelas, tak ada alamat. Dunia menelan kalian, dan Kocek Pan ikut tenggelam dalam penyesalan. Diana tak sanggup berkata apa-apa. Matanya sembab di depan gadis kecil itu yang selama ini dianggap tak berharga oleh banyak orang. Ternyata tersimpan cerita warisan luka yang panjang dan penuh air mata. Hari itu, setelah menyelesaikan kue dan menjual beberapa bungkus, Diana kembali ke taman. Ia mendapati kakek Raga sedang memandangi sebuah buku tua. Buku lusuh itu tergeletak di pangkuannya. Sampulnya sudah sobek, namun di dalamnya terlipat sebuah foto tua. Diana duduk di sampingnya. Kakek itu menunjukkan foto tersebut dengan tangan gemetar. Ini foto terakhir ibumu sebelum pergi. Foto itu menggambarkan seorang gadis muda dengan senyum hangat. Matanya tajam, namun lembut. Rambutnya dikepang dua, dan di pergelangan tangannya jelas tergambar gelang benang merah yang sama dengan yang kini melingkar di tangan Diana itu. Gelang saya, kek, ya. Kakek yang membuatnya untuk ibumu saat ulang tahun ke-5. Dia sangat menyukainya, dan katanya kalau ia punya anak kelak, gelang itu akan diberikan ke anaknya. Kakek Raga menatap Diana dalam-dalam. Dan sekarang, aku melihat gelang itu di tanganmu, nak. Hening sejenak. Diana memeluk kakek itu tanpa bicara. Dalam pelukan itu, keduanya menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pengakuan. Mereka menemukan kembali keluarga yang lama hilang. Beberapa hari berlalu. Keseharian mereka kini dipenuhi rutinitas kecil yang tak biasa. Diana bangun pagi, membuat kue, menjual beberapa, lalu kembali ke taman, membawa sisanya untuk makan siang bersama kakek Raga. Kadang, mereka hanya duduk diam. Kadang, saling bercerita. Kadang tertawa, kadang menangis bersama. Kakek Raga mulai menjadi sahabat, guru, dan pelindung. Namun satu hal terus mengusik pikiran Diana. Kek, kenapa kakek nggak kembali ke rumah? Apa nggak ada saudara? Atau anak lain? Kakek itu menggeleng pelan. Tak ada yang tersisa. Semuanya hilang. Dan sesat. Entah kemana. Mungkin masih hidup, tapi tak ingin tahu aku lagi. Tapi kakek punya rumah kan? Dulu punya, sekarang sudah dijual. Kakek terlalu malu untuk kembali. Diana diam. Ia mengerti rasa kehilangan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ditinggalkan oleh keluarga sendiri saat sedang jatuh. Tapi sekarang kakek punya saya, ucap Diana mantap. Dan aku punya kamu, balas sang kakek. Air matanya meleleh. Malam itu, hujan turun deras. Diana dan kakek berteduh di bawah tenda kecil yang diberikan oleh relawan taman minggu lalu. Hujan seperti membawa kenangan, seperti membersihkan luka, seperti membasuh dunia yang kejam, agar setidaknya menyisakan satu sudut yang masih manusiawi. Diana menatap langit. Di antara suara petir, ia berbisik dalam hati, Tuhan, jangan ambil dia dari aku. Aku baru saja punya keluarga. Namun Tuhan selalu punya rencana, dan terkadang rencananya datang lewat badai sebelum pelangi menampakkan diri. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk.
Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik, terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe, karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Hujan belum sepenuhnya reda ketika pagi menjelang. Tetes air masih menetes dari ujung dedaunan, menggambarkan malam yang dingin dan berat telah berlalu. Suara burung mulai terdengar pelan, seolah segan mengusik pagi yang masih terluka. Diana duduk di samping kursi roda kakek Raga. Selimut lusuh yang membungkus tubuh lelaki tua itu basah di beberapa bagian. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. "Kek," bisik Diana lirih. Tak ada jawaban. Diana mengguncang pelan tangan keriput itu. Kakek Raga membuka matanya perlahan. Bola matanya bergerak lambat, mencari fokus. "Diana," suaranya lirih, nyaris seperti gumaman. "Iya, Kek. Aku di sini. Maaf ya. Semalam aku tertidur." Kakek Raga menggeleng pelan. Matanya menatap langit yang kelabu. Kakek tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Tapi Diana tahu itu lebih dari sekadar lelah. Tubuh kakek mulai melemah. Tangannya dingin. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Setiap napasnya terdengar berat, seperti mendaki gunung hanya untuk sekadar menghirup udara. Pagi itu, setelah menyuapi kue hangat ke mulut kakek dan memastikan ia cukup minum, Diana berlari ke pasar. Ia meninggalkan keranjang dagangan, tak peduli apakah akan laku atau tidak. Tujuannya hanya satu, mencari bantuan. Di pasar, Diana menemui seorang wanita tua penjual jamu yang beberapa kali membeli kue buatannya. "Bu, saya butuh bantuan." Wanita itu menatap Diana dengan kening berkerut. "Kenapa, Nak?" "Kakek saya sakit. Dia makin lemah. Tolong, kalau ibu tahu dokter atau siapapun yang bisa bantu." Wanita itu terdiam. Ia menggembel sesuatu dari tasnya, sebuah lembaran kertas kecil. "Ini alamat pos relawan di seberang taman kota. Mereka biasa bantu orang jalanan. Bawa kakekmu ke sana ya." Diana mengangguk cepat, lalu berlari sekencang yang ia bisa kembali ke taman. Hatinya gelisah, telinganya seperti tak sanggup mendengar suara dunia. Yang ada hanya degup jantungnya sendiri yang menakutkan. Sesampainya di taman, ia menemukan seorang pria berbaju rapi berdiri di samping kursi roda kakek Raga. Diana mendekat dengan napas tersengal. "Siapa kamu?" Pria itu menoleh. Wajahnya tajam, bersih, dan berumur sekitar 40-an. Ia mengenakan kemeja putih dan sepatu mengilap. "Kau Diana?" "Iya." "Kakek, kenapa? Siapa kamu?" Pria itu menatapnya sejenak, lalu menjawab, "Namaku Fadil. Aku cucu dari kakaknya, kakek Raga." Diana membelalak. "Keluarga?" "Ya. Kami mencarinya sejak lama. Tapi setelah semua masalah di keluarga, dia hilang. Kami pikir dia meninggal." Kakek Raga membuka mata pelan. Tangannya terangkat lemah. "Fadil, kau datang." Fadil tersenyum kaku. "Aku datang bukan karena ingin, Kek. Tapi karena ibu menyuruhku. Dia bilang, kalau kau masih hidup, kau berhak atas warisan keluarga." Diana tersentak. "Warisan?" Fadil mengangguk. "Keluarga kami punya aset yang dulu atas nama kakek Raga. Tapi karena beliau dianggap hilang, semua dibekukan. Kini, ibu ingin menyelesaikan semuanya. Tapi kami butuh tanda tangan kakek." Diana mulai tak nyaman. Suaranya pelan, namun tajam. "Jadi kalian datang karena uang?" Fadil tersenyum hambar. "Kami, keluarga." "Diana, semua ini urusan keluarga." Kakek Raga mencoba duduk tegak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Matanya menatap Diana dengan sayu. "Jangan khawatir, Nak. Kakek tidak akan pergi." Fadil menghela napas panjang. "Aku akan kembali sore nanti, membawa surat yang harus ditandatangani. Semoga beliau masih bisa." Kata terakhir itu menggantung, menampar Diana dari dalam. Lalu Fadil pergi, meninggalkan mereka dengan ketakutan baru yang menggantung di udara. Malam itu, Diana tak tidur. Ia memandangi wajah kakek yang semakin pucat,
Suhu tubuhnya mulai turun, batuknya makin parah. Setiap detik seperti penantian akan sesuatu yang tak diinginkan. Tuhan, jangan ambil dia. Jangan sekarang. Ia memeluk tubuh kakek dengan hati-hati. Dalam diam, air matanya jatuh. Ia tak pernah merasa setakut ini seumur hidupnya. Saat subuh menjelang, Diana merasa tangan kakek bergerak lemah. Diana, aku di sini, kek. Jangan biarkan mereka membawa aku hanya untuk harta. Jangan percaya siapapun yang datang membawa amplop. Percayalah, satu-satunya harta yang kau punya adalah kamu. Dan Diana menangis sejadi-jadinya. Ia tahu saat itu akan datang. Ia tahu kakeknya tak punya banyak waktu lagi. Dan ia tahu mulai saat ini ia harus bersiap melawan dunia seorang diri lagi. Tapi bedanya, kini ia punya sesuatu yang dulu tak pernah ia punya. Cinta yang tulus dan kenangan yang tak tergantikan. Sore menjelang senyap, langit di atas taman berubah kelabu. Seperti mengenakan jubah abu-abu yang berat dan menyimpan hujan di baliknya. Udara dingin mengusap wajah Diana saat ia duduk di samping kakek Raga yang tubuhnya terbaring lemah di atas kursi roda berlapis dua selimut tipis yang tak cukup menghangatkan. Suara napas sang kakek terdengar parau. Setiap tarikan seperti perjuangan dan setiap hembusan seolah mengisyaratkan waktunya tak lama lagi. Diana menggenggam tangan keriput. Ia tak banyak bicara. Ia tahu hari ini adalah hari yang paling genting. Bukan hanya karena kesehatan kakek, tetapi karena seseorang akan datang membawa niat yang tak sebersih kasih sayang. Menjelang maghrib, mobil hitam berhenti di pinggir taman. Dari dalamnya turun Fadil, mengenakan jas abu-abu dan membawa map coklat di tangannya. Langkahnya cepat dan pasti, seolah datang membawa kemenangan yang sudah direncanakan. Diana berdiri, dadanya bergemuruh. Ia menatap Fadil dengan mata tajam. Kau datang lagi. Fadil mengangguk tanpa senyum. Ini hanya urusan administrasi, tidak akan lama. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Kertas yang dipenuhi tulisan hukum dan tanda silang. Tempat tanda tangan harus dibubuhkan. Ini surat persetujuan pembagian warisan. Kalau kakek tanda tangan di sini, sisanya akan kami urus. Kau tak perlu khawatir. Kami bisa memberi kompensasi untukmu. Gianna Mendengus. Kompensasi? Kau pikir aku di sini demi uang, demi warisan? Menghela napas. Kesal. Jangan kekanak-kanakan. Kau masih kecil. Ini urusan orang dewasa. Kakek bukan barang. Dia bukan kunci untuk buka brankas keluarga kalian. Perdebatan makin memanas. Beberapa pejalan kaki mulai memperlambat langkah. Beberapa menonton dari kejauhan, tapi Diana tak peduli. Matanya membara, di hatinya hanya ada satu yang ingin ia lindungi. Kakek tidak akan tanda tangan. Dia bisa. Lihat keadaannya. Fadil maju, menunduk ke arah kakek Raga. Kakek, aku hanya butuh tanda tanganmu. Setelah itu, kau bisa kembali ke sini. Kami tidak akan ganggu. Kakek Raga membuka mata dengan susah payah. Napasnya berat, namun suara yang keluar dari mulutnya mengejutkan semua orang. Aku tidak ingin tanda tangan. Apa? Kalian datang bukan karena cinta. Kalian datang hanya karena surat. Tapi ini warisan keluarga, hak kita semua. Kakek Raga memalingkan wajah. Hak tanpa hati, hanya kerak. Fadil menatap Diana. Matanya dipenuhi kemarahan yang tertahan. Kau yang mempengaruhinya. Ya, Diana menggeleng. Kakek hanya mendengar suara hatinya. Sesuatu yang jelas-jelas sudah tak kalian punya. Fadil meremas mapnya dengan kesal. Ia menatap kakek Raga yang semakin pucat, lalu berbalik dan meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Mobilnya melaju kencang meninggalkan taman yang kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, hujan turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat udara jadi lebih dingin. Diana memayungi kakek dengan jas hujan plastik yang ia bawa dari tempat penyimpanan belakang. Ia duduk bersila di samping kursi roda, memeluk lutut. Kakek, kenapa nggak bilang dari awal bahwa keluarga masih mencarimu? Karena aku tidak yakin mereka datang untukku. Tapi
Kalau kakek ingin, aku bisa bantu cari mereka yang benar-benar peduli. Kakek Raga tersenyum lemah. Diana, sekarang, aku hanya peduli padamu. Air mata Diana jatuh. Ia memeluk kaki kursi roda itu erat. Jauh di dalam hatinya, rasa kehilangan mulai tumbuh, meski belum benar-benar terjadi. Ada sesuatu yang berbisik, bahwa waktu mereka bersama, mungkin sudah tak panjang lagi. Malam itu, kakek Raga terus batuk. Tubuhnya menggigil hebat, meski sudah dibungkus sarung, jaket, bahkan kain alas dagangan yang biasa digunakan Diana, tak ada pilihan lain. Diana harus membawanya ke pos relawan, yang disebutkan ibu jamu di pasar, beberapa waktu lalu. Dengan tubuh kecilnya, Diana mendorong kursi roda menembus hujan. Jalanan licin, genangan air membuat rodanya berat. Tapi dia tak berhenti. Napasnya terengah, lututnya gemetar. Tapi tekadnya lebih besar dari seluruh tantangan malam itu. Sesampainya di pos relawan, seorang pemuda dengan rompi hijau langsung menyambut. Astaga, anak kecil malam-malam bawa orang tua sakit. Ini kakek saya, dia demam. Batuknya makin parah. Tanpa banyak tanya, relawan itu langsung memanggil temannya. Mereka mengangkat kakek ke kasur darurat. Seorang perawat segera mengecek suhu dan tekanan darah. Demamnya tinggi, kita harus infus sekarang juga. Diana duduk di sudut ruangan darurat itu. Pakaian dan rambutnya basah kuyup. Tapi ia tak merasa dingin. Ia hanya memeluk lututnya dan berdoa dalam hati. Tuhan, jangan ambil dia. Aku mohon. 3 jam berlalu. Perawat datang dan duduk di samping Diana. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Dik, kami sudah pasang infus. Tapi kondisinya lemah. Kami butuh izin keluarga untuk membawa beliau ke rumah. Sakit besar? Diana terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Aku satu-satunya yang dia punya. Perawat itu mengangguk pelan. Kalau begitu, kita akan usahakan semampunya. Diana berjalan pelan ke ranjang kakek. Ia memegang tangan keriput itu yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Keh, bertahan ya. Aku masih ingin bikin banyak kue untuk kakek. Aku belum cerita semuanya. Malam terus berlanjut. Dan di tengah sunyi pos relawan, hanya satu hal yang terdengar jelas. Doa dari seorang anak kecil yang tak ingin kehilangan satu-satunya keluarganya di dunia ini. Hujan belum berhenti sejak malam sebelumnya. Langit seperti ikut berduka, menumpahkan air matanya tanpa henti. Di balik tirai tipis pos relawan itu, Diana duduk menggigil, bersandar di dinding dingin, dengan mata sembab dan hati yang remuk. Kakek Raga masih terbaring. Tubuhnya tampak lebih tenang, namun terlalu tenang untuk disebut baik-baik saja. Tangannya menggenggam ujung selimut putih, dan di wajahnya terpahat kelelahan panjang yang tak mampu disembunyikan. Diana belum tidur semalaman. Matanya menatap tanpa fokus siala minum. Sesuatu entah kabar baik atau keajaiban. Namun waktu hanya terus berjalan. Dan udara makin dingin. Dunia seolah menunggu napas terakhir dari seseorang yang pernah dibuang, namun dicintai oleh seorang anak kecil. Sekitar pukul 9 pagi, seorang dokter muda datang. Langkahnya cepat. Suara sepatunya bergema di lantai basah. Anak ini yang bawa pasien semalam. Diana berdiri cepat, tubuhnya goyah. Tapi ia memaksakan diri untuk tegar. Iya pak, itu kakek saya. Dokter menatap rekam medis sebentar, lalu melepas kacamatanya. Ia menghela napas sebelum berbicara. Kami sudah berusaha. Infus, pernapasan tambahan, penurun panas. Diana menahan napas. Hatinya berdegup tak karuan. Tapi tubuh beliau sangat lemah. Jantungnya tidak kuat lagi. Kata-kata itu seperti gemuruh petir yang menyambar langsung ke dadanya. Dunia berhenti. Hujan berhenti terdengar. Suara menjadi sunyi. Sangat sunyi. Tetapi, dia masih bernapas. Kan? Dia masih hidup kan dok? Kan? Dokter itu menunduk pelan. Kami hanya bisa menunggu. Mungkin 1 hari, mungkin 1 jam. Kami tidak tahu. Yang pasti, waktunya tidak lama lagi. Diana limbung. Ayat terdudak di lantai. Air matanya mengalir deras, tanpa bisa dibendung. Perawat mendekat untuk menenangkannya. Tapi Diana menggeleng dan bangkit.
Ia berjalan pelan ke samping ranjang kakek. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan kakek Raga yang dingin dan lemas. "Kek, aku di sini. Aku nggak kemana-mana." Kokshek itu membuka mata perlahan. Mata yang dulu tajam dan keras, kini keruh dan sayu. Tapi saat melihat wajah Diana, senyum kecil muncul. "Nak, kau tetap di sisiku." "Iya, Kek. Selalu, maafkan aku." Sudah Kek. Jangan minta maaf. Aku yang bersyukur bisa kenal kakek, bisa sayang kakek." Napas sang kakek semakin pendek. Tangannya berusaha meraih pergelangan Diana, meraba gelang benang merah yang masih terpasang di sana. "Itu hadiah terakhir dari masa laluku. Tapi bagi aku, itu awal dari masa depanku, Kek." Keduanya menangis dalam diam. Tak perlu kata-kata lagi. Tak perlu janji. Tak perlu penyesalan. Yang mereka punya adalah detik-detik terakhir dan tulus yang tak sempat mereka rasakan puluhan tahun sebelumnya. Siang hari, seorang relawan masuk membawa surat. Ia berkata bahwa Fadil kembali datang pagi ini dan meninggalkan surat untuk Diana. Diana membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis, "Kami tak akan ganggu lagi. Ambillah semua bagian warisan jika memang itu kehendak kakekmu. Tapi ingat, uang tidak bisa membeli apapun. Jika kau sudah kehilangan segalanya." Surat itu terlipat, lalu Diana letakkan di meja. Tak ada amarah, tak ada kebencian. Ia hanya merasa kasihan, karena Fadil tak pernah merasakan apa yang ia rasakan sekarang. Kekayaan tak akan bisa menggantikan momen saat kakek menggenggam tangannya. Sambil menghembuskan napas terakhir, menjelang sore, awan perlahan terbuka. Hujan mereda, cahaya matahari tipis menembus kaca jendela pos relawan. Diana duduk di samping ranjang, kepala bersandar di lengan kakek. Kalau kakek ketemu ibu di sana nanti, bilang ya, aku rindu." Kakek Raga tersenyum. Air matanya jatuh, dan itu adalah air mata terakhirnya. Lalu, dengan napas yang pelan, ia menutup mata dan tidak pernah membukanya lagi. Dunia hening. Jam di dinding berdetak pelan. Tak ada jeritan, tak ada tangisan histeris. Hanya satu suara kecil, seperti gumaman dari bibir Diana. Kakek sudah pulang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Diana merasa benar-benar sendiri. Beberapa jam kemudian, jenazah kakek Raga dimakamkan di sebuah tanah pemakaman umum, dibantu oleh para relawan. Tak ada keluarga yang datang, tak ada bunga, tak ada pelayat kaya, hanya Diana dengan baju lusuh dan mata sembab, berdiri memeluk bingkai foto kecil yang ia ambil dari tas kakek. Foto itu Ibu Rani, dengan senyum hangat yang sekarang ia pahami berasal dari ayahnya. Di atas nisan kakek, ia letakkan gelang benang merah itu. "Aku gak butuh gelang ini buat ingat kakek, karena wajah kakek sudah ada di hatiku." Malam itu, Diana duduk sendiri di taman, di bangku tempat biasa mereka berbincang. Tidak ada suara, tidak ada rencana. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti. Ia akan melanjutkan hidup, membuat kue, meneruskan cinta, menceritakan kebaikan, dan menjadi cahaya kecil yang diwarisi dari seorang kakek yang sempat hilang dari dunia, tapi kembali menemukan makna hidupnya dalam pelukan seorang gadis kecil. Hari-hari setelah kepergian kakek Raga terasa hampa. Taman kota yang dulu penuh cerita kini menjadi tempat paling sunyi bagi Diana. Ia masih duduk di bangku biasa setiap pagi, tapi tak ada lagi suara batu kakek. Tak ada lagi tangan keriput yang menyambut kue hangat. Tak ada lagi senyum lemah yang menguatkannya untuk terus bertahan. Ia seringkali memandangi kursi roda tua yang kini disimpan relawan di gudang belakang pos. Kursi itu kosong, diam, namun terasa begitu berat, seolah menyimpan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Namun, di tengah kehilangan itu, ada sesuatu yang tumbuh pelen-pelen. Bukan luka, bukan air mata, melainkan kesadaran bahwa kakek Raga tidak meninggalkannya dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang pria tua berjas sederhana datang ke pos relawan. Ia membawa map dan memperkenalkan diri sebagai notaris
yang pernah bekerja sama dengan keluarga besar Raga puluhan tahun lalu. Saya baru saja mendengar kabar dari jaringan relawan bahwa Pak Raga telah tiada. Saya punya surat dari beliau, disimpan sejak lama, tapi baru boleh diserahkan jika AI benar-benar telah pergi. Diana menerima map itu dengan gemetar. Di dalamnya, ada sebuah amplop kecil bertuliskan, "Untuk Diana, cucuku yang kecil, tapi berhati paling besar." Tangannya bergetar saat membukanya. Isinya hanya 2 lembar kertas. Yang pertama adalah surat tulisan tangan kakek Raga. Tulisannya tak rapi, namun hangat dan sangat personal. "Diana, jika surat ini sampai ke tanganmu, mungkin aku sudah tak lagi duduk di sampingmu. Maaf, jika kepergianku begitu tiba-tiba. Tapi aku tahu, kau cukup kuat untuk melanjutkan semuanya. Ketahuilah, harta warisan bukan sekadar tanah atau emas, Warson. Sesungguhnya adalah kebaikan yang kau tanam di hati orang lain. Dan kau, cucuku, telah menanam kebaikan di hatiku. Di hari-hari terakhir hidupku, aku tidak punya rumah untuk kau tempati. Tapi, aku menyisakan sedikit simpanan lama uang dari tabungan masa lalu yang kusimpan di tempat yang hanya aku tahu. Datangi Pak Kusno, mantan pengurus pabrik tua di pinggir kota. Ia tahu di mana aku menitipkan sisa itu. Gunakan secukupnya, tapi jangan lupa, lanjutkan dagangan kue kita. Jangan pernah tinggalkan senyummu. Dan ingat, langit mungkin sering gelap, tapi hatimu harus tetap jadi cahaya." Kakekmu, Raga. Diana memeluk surat itu erat-erat. Tak ada air mata, hanya keheningan panjang dan rasa hangat di dada. Kali ini, ia tidak merasa ditinggal. Ia merasa dititipi. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan salah satu relawan, Diana pergi ke pabrik tua yang disebut dalam surat. Bangunannya sudah reot, penuh lumut dan rayap. Tapi di sana, ia bertemu Pak Kusno, pria sepuh dengan rambut putih bersih dan mata teduh. Begitu tahu nama Diana, pria itu memeluknya erat. "Jadi kamu anak dari Rani ya?" Diana mengangguk sambil menahan air mata. "Kakek menitipkan pesan untuk saya." Pak Kusno membawa Diana ke ruangan sempit di belakang gudang tua. Di balik rak kayu berdebu, ia membuka papan lantai rahasia, lalu mengangkat kotak besi kecil. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan berisi nominal sederhana, foto tua Rani kecil, uang tunai dalam amplop coklat, dan sehelai bros kecil berbentuk bunga matahari. "Itu milik ibumu," kata Pak Kusno. "Pelan, kakekmu menyimpannya karena katanya suatu hari ia ingin menyerahkannya langsung ke cucunya." Diana menatap bros itu lama sekali. Tangannya menggenggamnya erat. Ia tahu, ini bukan soal nilai barang. Ini adalah warisan cinta yang bertahan jauh lebih lama dari segala harta. Beberapa minggu setelah itu, Diana kembali berjualan. Bukan lagi di bawah pohon sendirian, tapi di pinggir taman dengan gerobak kecil sederhana yang ia beli dari sisa uang simpanan kakek. Gerobak itu ia cat sendiri. Di sisinya tertulis dengan cat merah muda, "Kue Raga. Dari hati untuk semua." Banyak orang datang. Beberapa mengenal Diana sebagai anak kecil yang merawat kakek lumpuh. Beberapa mengenalnya dari cerita relawan. Dan beberapa hanya datang karena kue itu enak dan murah. Tapi Diana tahu, lebih dari sekadar kue. Ia menjual kisah. Setiap adonan yang ia aduk, setiap lapisan gula merah yang ia taruh, setiap kertas pembungkus yang ia lipat, semuanya membawa kenangan tentang cinta, tentang perjuangan, tentang hidup yang tak selalu adil, tapi selalu punya celah untuk kebaikan. Sore itu, seorang anak kecil menghampirinya. "Mbak, kue ini buatan sendiri?" Diana mengangguk sambil tersenyum. "Iya dek, mau rasa apa? Yang kayaknya enak." Diana tertawa pelan. Ia mengambil satu dan memberikan secara cuma-cuma. "Coba dulu, kalau suka, besok beli lagi." Anak itu menggigitnya pelan. Matanya berbinar. "Enak banget." Diana tersenyum. Tapi senyumnya berbeda dari senyum yang dulu. Kali ini, ada kekuatan di baliknya. Ada kedewasaan yang lahir dari luka. Ada cahaya yang dulu hanya redup, kini mulai menyinari jalan orang lain. Dan di langit senja
yang mulai terbuka. Seberkas sinar matahari menembus awan seolah kakek Raga sedang menatapnya dari tempat yang lebih tinggi, sambil tersenyum bangga. Pagi itu, matahari muncul dengan malu-malu dari balik awan tipis. Cahaya keemasannya memancar lembut ke permukaan gerobak kecil bertuliskan, "Kue Raga. Dari hati untuk semua." Udara masih segar, dedaunan masih basah oleh embun, dan jalanan taman baru saja mulai ramai oleh para pejalan pagi. Diana berdiri di balik gerobaknya, mengenakan celemek kecil warna biru laut. Rambutnya kini dikepang rapi. Matanya tak lagi sembab seperti dulu. Meski tubuhnya masih kecil, wajahnya memancarkan ketegaran-tegarnya hati yang telah dipahat luka dan kasih sayang secara bersamaan. Di samping gerobak, berdiri papan tulis kecil yang ia tulis setiap hari. Hari itu, di papan tertulis, "Kita tak bisa memilih keluarga tempat kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih jadi cahaya. Dimanapun kita berada." Kisah Diana menyebar dengan cepat. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, para relawan dan pengunjung taman. Lalu, sebuah akun media sosial membagikan potret Diana yang sedang menyuapi seorang kakek tua di kursi roda potret. Terakhirnya bersama kakek Raga, foto itu menjadi viral. Komentar membanjiri unggahan itu. Si kecil berhati paling besar. Di tengah dunia yang kejam, masih ada yang seperti ini. Anak ini mengajarkan kita arti mencintai tanpa syarat. Tak lama, seorang jurnalis muda datang menemuinya. Ia memperkenalkan diri dengan lembut dan meminta izin menulis kisah Diana untuk sebuah artikel. Awalnya Diana ragu, tapi ketika jurnalis itu mengatakan, "Biarkan dunia tahu bahwa ada seorang anak kecil yang lebih dewasa dari orang-orang dewasa itu sendiri." Diana mengangguk. Seminggu kemudian, nama Diana jadi perbincangan hangat. Ia tidak tahu apa arti inspiratif atau fenomenal seperti yang ditulis banyak orang. Tapi ia tahu, sejak itu banyak yang datang bukan hanya membeli kue, tapi juga menyapa, memeluk, dan berkata, "Terima kasih, Diana." Beberapa menawarkan rumah tinggal, sekolah, bahkan bantuan finansial. Tapi Diana memilih satu jalan. Tinggal di Temenet sampai cukup kuat untuk membangun hidupnya sendiri. Ia berkata kepada semua yang datang, "Terima kasih, tapi izinkan aku tetap di sini. Tempat ini bukan sekadar tempat jualan. Ini tempat aku belajar mencintai, tempat aku bertemu kakek, tempat aku bertumbuh." Suatu hari, seorang wanita muda menghampirinya. Penampilannya rapi, wangi, namun sorot matanya menyimpan kelelahan yang tak biasa. "Apa kamu Diana?" "Iya kak, mau beli kue?" Wanita itu menahan napas. Di tangannya, ia memegang foto lama. "Aku, dulu sahabat ibumu." Diana tercekat, matanya langsung berkaca-kaca. "Namaku Nia. Kami duduk sebangku di sekolah saat ibumu menikah dan pergi dari kota aku ke Helanggan. Kabarnya, baru tahu dari berita bahwa dia sudah tiada." Diana menatap wanita itu dalam-dalam. "Aku sering mimpiin ibu, tapi nggak pernah tahu siapa teman-temannya." Nia duduk di bangku taman. Ia bercerita panjang tentang masa muda Rani, tentang mimpinya jadi guru, tentang bagaimana dia dulu suka menyanyi di atas genteng rumah sewanya. Diana menangis sambil tertawa, membayangkan wajah ibunya yang selama ini hanya hidup lewat bayangan samar. Di akhir pertemuan itu, Nia menyerahkan sebuah buku catatan kecil. "Ini milik ibumu. Aku menyimpannya. Kini, sudah waktunya kamu yang pegang." Diana membuka halaman pertama. Tulisannya indah, dan di halaman pertama tertulis, "Jika dunia terlalu gelap untuk dilalui, jadilah cahaya kecil yang menuntun satu langkah saja, lalu satu lagi, hingga akhirnya kamu menyinari dirimu sendiri." Waktu berlalu. Usia Diana bertambah. Ia mulai sekolah sore lewat beasiswa dari relawan taman. Pagi tetap berjualan, malam belajar. Ia menyulap hidupnya dari puing-puing Meniadi, batu fondasi, dan semua dimulai dari satu piring kue yang ia bagi kepada seorang kakek tua di kursi roda. Gerobak kecilnya kini tak sendiri. Seorang tukang kayu dari kampung merakitkan warung mini untuknya gratis. Warung itu berdiri tak jauh dari gerbang taman. Papan nama Kue Raga tetap bertengger, tapi kini ada tambahan kecil di bawahnya.
Dari hati Diana, banyak yang ingin membeli usahanya. Banyak yang menawarkan toko, kerjasama, bahkan waralaba. Tapi Diana menolak dengan senyum tenang. Aku bukan jualan kue. Aku menyambung kasih sayang. Yang mau ikut menyambung? Ayo. Yang cuma mau cari untung? Maaf, aku bukan jalannya. Dan orang-orang belajar darinya. Pada ulang tahunnya yang ke-14, taman itu penuh. Para guru-guru, warga kota, bahkan pejabat lokal datang. Tapi yang paling istimewa adalah satu kejutan kecil. Di tengah keramaian, seseorang menyodorkan piring besar, berisi puluhan potongan kue kecil, resep Diana sendiri. Seseorang membaca sepucuk surat. Diana, kau adalah jejak kecil di jalan, panjang. Tapi langkahmu meninggalkan cahaya. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kemanusiaan bukan soal besar kecil, tapi soal berani peduli. Tepuk tangan bergemuruh. Diana berdiri, pipinya memerah. Di dadanya tergantung bros bunga. Matahari satu-satunya peninggalan ibunya yang selalu ia bawa kemanapun. Ia menggenggamnya sambil berkata, "Aku bukan siapa-siapa, aku cuma anak kecil yang dulu tidur di emperan dan berjualan kue, tapi aku tahu kalau satu kebaikan kecil bisa menyelamatkan satu orang. Maka aku mau terus melakukannya sampai Tuhan bilang waktuku selesai." Semua diam, lalu menangis. Hari berganti, minggu berganti bulan, tapi nama Diana tetap hidup. Bukan di media sosial, bukan di spanduk, tapi di hati mereka yang pernah merasakan kuenya, mendengar tawanya, atau duduk bersamanya di bangku tua taman kota. Jejaknya kecil, tapi jejak kecil itulah yang menuntun banyak orang kembali pada kebaikan. Dan mungkin itu satu-satunya warisan yang benar-benar abadi. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.